Jadi yang mengenal diri pasti doanya mustajab. Walaupun dia non muslim, minimal diri dia di dunia, maka disukseskan di dunianya. Yang mengenal dirinya tentang akhirat, dirinya di akhirat, maka Allah sukseskan dia di akhirat. Wa qala al-muttarru mujabud da'wati sawa'an kana kafiran am mu'mina. Orang yang kepepet, darurat, terjepit, lalu dia doa, pasti doanya diijabah, dijawab, meskipun dia tidak mukmin. Sawa'un kana kafiran am mu'minan. Kalam ini ada dalilnya nggak? Ada. Sudah awat mustajabah. 3 doa yang mustajabah. Nomor 3-nya doaul kafir, doaul mazlum wa in kafiran. Hadis Ibnu Majah. Doa orang yang terzalimi walaupun dia kafir. Kan dia kafir kondisinya, tapi kan dia punya nama. Nama kehambaan dia itu ada. Ketika dizalimi, yaitu al-mazlum, itu nama dia. Orang yang dizalimi karena dia lemah atau karena dia kuat? Maka dia ad-dhaif. Coba lihat video-video ya di Palestina itu, ya setiap kali ada yang meninggal itu kan kita merinding dengernya. Ya Allah, mereka yang masih hidup ya, ketika mereka nggak tahu meratapi atau berdoa itu dahsyat sekali. Pertanyaannya, apakah Allah tidak menjawab? Allah menjawab, tapi ijabahnya suka-suka Allah. Jadi jangan salah paham, jangan ada yang ngomong gini, itu orang Palestina, kita sudah doa, kita sudah kunut nazilah, kok belum menang juga? Menang itu kan suka-suka Allah, bukan suka-suka kita. Emang kalau kita demo terus kita langsung menang? Emang kalau kita serang duluan kita menang? Kan enggak, itu urusan Allah. Ya. Wa hadza dalilun ala ghayatil qurbi fi asma'ika la fi asma'i. Puncak kedekatan. Jadi orang yang disebut muqarrabin itu orang yang membawakan nama dirinya, bukan nama Allah. Kalau orang zikir dengan nama Allah, kadang-kadang dalam zikir nama Allah dia meminta dunia. Yang tadi disebut kitab Al-Anwal Qudsiyah, yang beliau katakan iyyaka, jauh-jauh ya, jangan berwirid dengan wirid orang-orang yang ya, ashabul harf ya, mereka itu berwirid pakai nama Allah untuk mengamankan dunia. Kita enggak ya, kita dilarang besar untuk begitu. Zikir untuk mengamankan dunia itu haram hukumnya ya, menurut ahli haqa'iq. Tapi bagi kiai-kiai tertentu ya urusan dia, apalagi di zaman dan nyalek banyak nih kan. Itu kiai-kiai luar biasa ya, berapa banyak kiai di zaman presiden-presiden sebelumnya diundang ke istana untuk khataman zikir la ilaha illallah untuk mengamankan kekuasaan dia. Kekuasaan yang gak fana diamarkan dengan nama Allah yang baqa. Ridho gak gitu? Saya cemburu, saya gak ridho. Dan itu bukan tariqah, itu bukan sufi, itu bukan ilmu walayah ya, itu bukan ilmu hikmah aliyah, itu hikmah sufliyah, hikmah yang rendah, bukan hikmah yang tinggi, bukan hikmah yang disebutkan di Quran, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Fa bismika yasihhu at-taqrib minhu ala kulli wajhin. Dengan nama engkau, bawalah nama dirimu, nama kehambaanmu, nama kefanaanmu, nama kelemahanmu ya. Yasihhu at-taqrib, barulah sah proses kedekatan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Saya sering sampaikan, siapa yang kenal diri, kenal Allah.
Kalau kita kenal orang, yang dikenal kerjaannya dulu, alamatnya dulu, atau namanya? Ya, kita kalau kenalan sama orang, kita bilang apa? Kenalin aneh, si Anu, kamu siapa? Jangan langsung, alamatnya di mana dek? Gitu. Boleh dong minta nomornya? Gitu. Berani nggak begitu? Kalau berani, nggak tahu diri tuh, nggak kenal diri dia, nggak sopan dia. Orang kalau kenal diri dia sopan dia. La yataqarrabu ilaihi bi asma'ihi illa mu'minun 'arif. Coba perhatikan tadi. Mau kafir, mau mukmin, kalau lagi kepepet, lagi dizolimi, mustajab doanya. Orang lagi dililit utang, datang ke kuburan, minta ke kuburan, atau datang ke dukun, atau datang ke yang nggak jelas, yang syirik, mustajab nggak dia? Mustajab. Kenapa? Amma yujibul muttarra idza da'a. Siapakah yang menjawab orang yang kepepet kalau memanggilnya? Adakah di alam ini Tuhan selain Allah? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak Tuhan selain Allah? Benar, katanya itu ada tuh. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain. Mau apa aja itu bukan Tuhan. Maka apapun yang mereka panggil, dari berhala, dari pohon, itu semua nama Allah yang terpancar di tempat itu. Ya? Apa itu kucing? Ya, kecoa dong, takut. Ntar gimana? Beli. Suruh kopi. Ayo pahlawan. Ayo cowok-cowok tuh, ya ambil tuh. Ya. Oke, lanjut. Sudah? Tutup lagi. Matiin dulu nih. Matiin dulu. Buang air ke sampingin itunya ya. Oke. Biar nggak ispa sekarang tuh. Habis dari sini jadi ispa. Jadi kalau membawakan diri kepada Allah, mau mukmin mau kafir, mustajab. Tapi yang mendekatkan diri kepada Allah dengan nama Allah, itu hanya mukmin, salik, murid, wali. Jadi yang betul-betul dengan nama Allah, dia membaca nama Allah untuk mengenal Allah, dia sebut nama Allah untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mencari ridha makhluk. Nih, coba di pesantren-pesantren hari ini banyak. Ini mohon maaf, mohon para guru, para kiai, ayo kita dewasakan rohaninya murid. Masa kalau lagi mau ujian baca zikir A supaya ujiannya beres? Berarti menyebut nama Allah masih untuk urusan dunia yang fana. Kalau mau menjadikan murid kita kekasih Allah, kita ajarkan dia nama Allah supaya Allah ridho, apapun nanti hasilnya. Oke? Baca Waqiah supaya Allah yang maha kaya, maha berezeki itu memberikan ketenangan dan jaminan kepada kita, zahir dan batin, bukan sekedar mengamankan sesuatu yang sesaat. Itu yang mesti mulai ya. Saya tidak melarang apa, misalnya kalau lagi mau ujian baca apa gitu ya. Ya, bahkan ada spidolnya diraja, ada yang punggungnya diraja. Udahlah, itu dulu. Ibnu Arabi, imam ahli ma'rifatnya, sanad kita kepada Nawawi melalui ulama Jawa itu melalui Syekh Ihsan Jampes. Syekh Ihsan Jampes, Kediri.
Jadi sanad saya ke Imam Narabi jalur beliau, murid-murid beliau, dan murid-murid dari murid beliau. Orang Jawa sudah sampai sanadnya ke Ibnu Arabi. Dan Syekh Yasin menyebutkan sanad beliau ke Ibnu Arabi melalui jalur Syekh Ihsan Jambas yang nulis kitab Sirajut Talibin. Luar biasa itu. Maka kalau lagi ada hajat ya, lagi ada apa, orang bawakan kehinaan dirinya kepada Allah, ilmu kepepetnya dibawa, Allah ijabah walaupun dia non muslim. Jadi kalau ada orang nanya, kenapa usaha itu banyak yang sukses non muslim? Karena dia membawakan dirinya ya. Tapi kalau ingin sukses bertuhan ya, maka kenalilah nama Allah untuk Allah, bukan untuk mengamankan dunia, bukan untuk mencapai urusan duniawi ya. Misalnya nih, Ustadz Hayat pengen dicintai banyak orang, kata gurunya, kamu amalkan zikir ya wadud, ya wadud, misalnya ya dapat ijazah gitu nggak ya? Ya, jadi siapapun, waman ra'aka ahabbaka, siapapun yang melihat engkau akan senang kepada engkau. Repot kan, repot tak ya. Selama masih ada orang benci sama kita, itu kerepotan antum nanti dikurangi. Bersyukur kalau ada orang gak senang sama kita, berarti kita akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Maka beliau mengatakan, ini kaidah, la yataqarrabu ilaihi bi asma'ihi illa mu'minun arifun. Tidak ada yang mendekat kepada Allah dengan nama Allah itu sendiri kecuali hanya mukmin yang arif, mukmin yang wali ya, mukmin yang jadi membaca nama Allah karena Allah itu sendiri. Ilahi anta, maksudi lagi-lagi itu semua belum disebut cinta. Kalau saya zikir 1000, 2000, 30.000 supaya saya kasyaf, belum. Supaya saya sukses, belum. Supaya naik pangkat, belum. Ya, supaya warungnya ramai ya, jualannya laku gitu. Enggak ya. Buya Zulhasfi ini dulu pernah lagi nggak ada duit, maka dia ngomong kepada Allah, ya Allah, saya ini punya anak, punya bini. Dia bawakan dirinya al-faqir, langsung malam itu dijabah, padahal handphonenya mati. Itu membawakan nama diri. Dan saya yakin antum begitu juga. Sudah ngalamin kan? Ya, cuma mungkin lupa-lupa. Seringnya lupa. Kalau meminta dengan nama Allah untuk dunia, silakan hidup celaka, hidup di murka. Orang ini gelisah terus, setiap hari mikir, kapan ini ya, saya sudah wirid kok belum jadi-jadi juga ya. Tapi kalau bawakan diri, nah itu yang disebut ittirar, halul ittirar ya. Hal ketika seorang dirinya sedang goncang dan dia kejepit, pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi ini masih ilmu nama, masih ilmu. Jadi yang mengenal diri pasti doanya mustajab, walaupun dia non muslim. Minimal diri dia di dunia, maka disukseskan di dunianya. Yang mengenal dirinya tentang akhirat, dirinya di akhirat, maka Allah sukseskan dia di akhirat. Yang mengenal dirinya di sisi Allah yang maha abadi, berarti dirinya sudah tidak ada di sisi Allah, nol, baru diundang
irji'i ila rabbiki radiyata, diundang ke hadirat Allah, ya, diundang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ad-dunya ahqar inda as-siddiq min an yanzura fi tasrifiha hadir al-haq wa ahwanu 'ala Allah min an yakhtura lahu fi tasrifiha khatirun walakin yusari'u ila al-khairat wa huwa laha sabiqun biyadillah la biyadihi fa huwa al-farqu wa bainahu bil 'amilin 'ala thawab. Dunia itu, ini dunia kita, mulai dari urusan anak, istri, rezeki, kerja, sehat, sakit, masyhur, tidak masyhur, viral, tidak viral, dicinta, dicaci, dimaki, dipuji, disenangi, tidak disenangi, ya. Kalau baru di majelis ini nggak disenangi, udah ketar-ketir, gimana di alam terbuka, ya? Baru gesekan dikit sama kawan kita sudah gagal, gimana nanti di alam terbuka, ya? Jadi kalau antum masih gesekan sama teman-teman sesama internal, bersyukur, berarti Allah masih mendidik nafsiah kita, masih mendidik nafsiah kita, masih ada gesekan sama teman, ya, konflik kecil-kecilan, ya, masih nggak? Harus ada. Ya, kalau nggak ada, nggak dunia namanya. Itulah dunia. Maka di dalam majelis pun ada sisi duniawinya. Oke? Ad-dunya, maka dunia itu dipuja, tidak dipuja, disenangi, tidak disenangi. Ahqaru inda siddiq, itu remeh sekali bagi seorang hamba yang hatinya sudah siddiq. Apa arti siddiq? Yang di sini artinya sungguh-sungguh. Hamba yang bersungguh-sungguh. Min an yanzura fi tasrifiha hadir al-haq. Ya. Dibandingkan ia memandang di dalam tasrifiha, ya, dalam pergolakan atau dalam pergerakan dunia itu hadiral haq, kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Ya, jadi dunia itu main-main dan senda gurau. Mohon maaf, nggak ada cinta sejati di sini. Cinta sejati hanya untuk Allah. Maka sejatikan cintamu dengan dinisbatkan dia dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada teman sejati kecuali teman yang sama-sama jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada guru sejati kecuali guru yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama nanti juga nggak ada surau sejati, tarekat sejati, zawiyah sejati, ribat sejati, nggak ada. Yang sejati itu yang ada Allah di situ. Nah, itu yang dikalamkan oleh Imam Malik dulu, ya. Wa ma lillahi baqiya, ya, yang untuk Allah, yang dia berkait dengan Allah, maka Allah kekalkan. Ya. Kenapa banyak buku tapi tidak semua buku kemudian sampai di zaman kita? Mungkin masalahnya itu, ya. Masalahnya dia ke Allahnya gimana? Coba antum buka kitab yang bisa bahasa Arab ataupun yang nggak bisa, sudah ada terjemahannya. Kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i, muqaddimahnya itu berisikan ma'rifat beliau tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa itu. Ya, maka beliau menzohirkan satu salawat di situ, salawat zakirun itu, ya. Zakirun dan ghafilun itu, ya. Wa ahwanu 'ala Allah min ayakhtura lahu fi tasrifiha khatirun. Itu gampang bagi Allah untuk melintaskan baginya, membersihkan baginya di dalam
mengatur dunia, tasrifiha khatirun, satu lintasan. Kenapa disebut doa itu silahul mu'min, senjatanya orang beriman. Udah capek-capek pun buat koar-koar di Facebook, buat clickbait, di mana apa clickbait benar istilahnya, clickbait di YouTube, bikin semenarik mungkin, sekontroversial mungkin. Kalau Allah tidak khawatirkan, yang nonton hari ini ente, besok ente lagi, besok ente lagi, yang ngelak ente juga, like ya, sedekah lah. Tapi kalau Allah lirik, sekali Allah lirik, selama-lamanya orang itu dilirik. Berarti orang itu dilirik, dia sudah lebur di dalam ahadiyah, wahidiyah, wahdahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang disebut di Masyisyah itu, wazujbi fi biharil ahadiyah. Ya Allah, lemparkan aku ke dalam samudra keesaan ahadiyahmu. Wah, kalau sudah begitu selesai sudah. Maka Ibnu Arabi, mau gimana pun orang mengkafirkan dia nggak kafir. Kita tahu dia nggak kafir. Tapi tanda ilmu ini benar kata Ibnu Arabi di awal Futuhat, pasti ada orang yang mengkafirkan saya. Kayak kita ketemu dengan seorang syekh dan dia mengatakan, saya justru khawatir kalau kamu tidak ditentang orang. Nah, disitulah kita belajar mensyukuri puja-puji dan bula-buli. Ya. Jangan demam antum dibully orang, santai aja ya. Nggak usah jadi pikiran. Ntar apa kata orang tuh, syirik khafi, syirik khafi. Walakin yusari' ila al-khairat wa huwa laha sabiqun biyadillah la biyadihi. Ya. Jadi orang yang siddiq ini dia tetap ingin beramal itu bukan karena merasa dia yang hebat beramal, dia banyak ijazah, dia banyak tarekoh, dia kuat riyadhah mujahadah. Tapi orang yang siddiq mengatakan, ini ibadahku, ini pengorbananku, semuanya bantuan dari Allah subhanahu ta'ala. Coba mata ngantuk, kalau Allah nggak bantu kita menahan ngantuk, ngantuknya bisa ditahan nggak? Halo, ada yang ngantuk? Enggak ya? Aman ya? Luar biasa. Nonton Netflix nggak ngantuk-ngantuk. Gilan zikir, langsung huruf zai datang sama huruf sin. Iya, oh, sorry. Kok bisa itu? Ya, tanya sama Faiz kenapa bisa begitu. Ya, tanya kenapa bisa begitu. Itulah hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti antum bisa bangun dalam zikir, itu siapa yang membangunkannya? Allah yang ngasih rasa sadar itu. Terus masih minta pahala gitu. Sadar-sadar dia, lidah dia yang ngasih, ya. Makanya kalau boleh diterjemah, Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah, anugerahi aku cinta kepada Engkau. Anugerahi aku kenal kepada Engkau. Ya Allah, berikan aku rasa rindu kepada Engkau. Kalau rindu pasti ingat kan? Maka rindu sekarang ke siapapun, tembuskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta, a'inni ala dzikrika. Itu rahasia doa mustajab ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini nggak kuat loh, senang sama orang siapapun, benci sama orang siapapun, kita nggak sanggup loh sama perasaan kita. Maka minta bantuan kepada Allah, a'inni gitu. Ya Allah, bantu aku. Nah, itu disebut wa huwa la sabiqun biyadillah. Itu bantuan dari Allah. Maka katakan di hati, ya Allah, jika aku cinta, maka jadikan cintaku dalam cintamu. Jika aku benci, masa sih Allah benci? Jika pun ada, jadikan ini kebencian di dalam
kebencian, tapi nggak pantas. Marah nggak pantas. Kenapa? Inna rahmati sabaqat ghadab. Kasih sayangku lebih dahulu daripada murkaku. Jadi ustadz kiai yang marah-marah terus itu pelat. Karena Allah lebih dahulu sayangnya daripada marahnya. Ini ustadz ketawat ini. Bukan ustadz sabik, ustadz lahiq. Marah terus, apa nih marah terus. Yang sama nih, ya, menikah, marah mulu sama anaknya, marah mulu sama bininya, istri-istri marah mulu sama lakinya. Sama ustadz sama jamaahnya, ada kalanya kita perlu marah, tapi bukan marah karena dia menghina kita, tapi karena dia menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum dihina, terima. Ya, kita dijahil-jahilin, orang kita jahil. Ada orang alim sini. Ayo angkat tangannya. Ada orang alim sini.